Baik, tapi menurut Anda Pak, langkah-langkah apa saja begitu yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah atau langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dan juga mungkin Pak mengurangi kekhawatiran terkait dengan defisit Pak dari APBN ini? Tetap mengenai masalah ini, penerimaan negara, basis daripada penerimaan negara tetap kita perkuat. Dalam di sini eh, bea dan cukai itu masih juga ada yang size untuk bisa menambah, karena ini masih kita melihat masih banyak kebocoran-kebocoran pada saat di bea dan cukai, dan kita melihat juga cukai rokok pada saat ini kan kemarin mengalami penurunan karena banyaknya rokok ilegal, dan saya kira ini kita sudah mulai juga untuk menekankan ini sehingga penerimaan dalam cukai juga akan meningkat tentunya, dan kita dorong untuk industri daripada rokok itu. Dan kemudian juga kalau kita melihat saat ini juga adanya satu keputusan, yaitu adanya biaya ekspor, ya kan? Ini yang kita biaya keluar atau BK ini kita akan terapkan pada 2 komoditi ekspor yang nanti ini juga akan menambah daripada penerimaan. Dan saya kira salah satunya adalah juga untuk minuman pemanis gitu, yang itu memang menjadi concern kita semuanya, bahwa ini minuman pemanis juga perlu ada suatu pembatasan, dan juga ada dari segi penerimaan yang kita bisa terima dari poin-poin itu. Jadi saya kira dalam batas-batas yang kita ini masih melihat bahwa penerimaan ini masih mempunyai size yang bisa ditambahkan, dan juga kita juga PNBP juga menjadi faktor utama juga untuk menentukan penerimaan ke depannya, karena beberapa hal kita masih ingin mendorong PNBP ini lebih banyak lagi, karena banyak sebenarnya sektor-sektor yang masih menghasilkan PNBP-nya juga kita melihat masih ada ruang untuk bisa ditingkatkan di situ. Baik Pak, terkait dengan penerimaan melalui PNBP Pak, tadi Anda menyampaikan bahwa masih ada sektor-sektor lain ya Pak yang mungkin bisa mendorong pendapatan dari negara. Menurut Anda sektor-sektor apa saja Pak? Saya kira sektor yang lain ada sektor kelautan, yang kita melihat bahwa di sini sektor kelautan itu masih ada kesempatan untuk bisa meningkatkan daripada penerimaan sektor kelautan kita, dan juga beberapa sektor yang kita lihat di sini salah satunya memang saat ini PNBP memang kalau yang BUMN yang menjadi satu ranah mengenai masalah kekayaan negara yang dipisahkan itu kan sekarang di Danantara. Jadi untuk fiskal itu PNBP-nya adalah murni PNBP daripada kementerian. Jadi sini kementerian yang kita melihat bahwa potensi kementerian ini masih bisa kita tingkatkan. Salah satunya memang saya tadikan kelautan, terus kemudian juga kita melihat bahwa di sini dari segi pelayanan kemungkinan akan dari PPN dan segala macam itu adalah masih bisa untuk kita tingkatkan. Jadi di sini kita memang masih melihat sektor-sektor yang masih bisa untuk ditingkatkan dalam penerimaan negaranya ke depan dalam bentuk PNBP. Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa masih ada beberapa sektor ya Pak yang bisa ditingkatkan untuk bisa meningkatkan penerimaan dari negara. Nah Anda sendiri melihatnya Pak, kendala-kendala apa saja yang dihadapi begitu ya Pak? Tadi kan kita sudah membahas mengenai penerimaan dari cukai, lalu juga dari minuman pemanis, lalu juga ekspor. Tapi ada sektor-sektor yang tadi Anda katakan masih bisa ditingkatkan penerimaannya. Sejauh ini apa sebetulnya Pak yang menjadi kendala untuk sektor-sektor ini Pak? Ya, saya kira kendala-kendala daripada sektor itu kalau kita melihatnya adalah bagaimana sistem daripada koordinasi dan pembayaran yang terkoordinir dengan baik. Masih banyaknya kebocoran-kebocoran dalam masalah penerimaan PNBP ini, dan ini efektivitas daripada sistem daripada administrasi daripada kementerian-kementerian yang ada itu tentunya perlu ditingkatkan. Nah, kita melihat kendala-kendala ini memang seperti kalau misalnya kita bicara mengenai masalah kelautan ini kan masih banyak sektor-sektor yang masih bisa kita eksplor di sini. Misalnya kita bicara mengenai masalah ekspor daripada sumber-sumber daripada kelautan kita, dan ini kan juga menjadi penambahan daripada PNBP. Dan beberapa hal yang kalau kita lihat di sini adalah sumber-sumber resources yang kita lihat di sini, apakah itu dengan kelapa sawit, apakah itu juga dengan barang-barang resources daripada pertambangan, ini masih bisa memberikan penambahan daripada PNBP ke depannya. Dan ini tentunya memang kerja keras kita semuanya, bagaimana kita melihat bahwa sektor-sektor yang dulunya yang masih mungkin tidak maksimal dalam hal ini memang ada tetapi tidak maksimal, atau mungkin pengawasan
pengawasan yang berkurang itu yang memang harus kita dorong dan kita awasi bersama sehingga penerimaan PNBP untuk negara ini benar-benar masuk kepada penerimaan yang memang seharusnya kita bisa terima. Baik, Pak Wihadi, di era pemerintahan Presiden Prabowo ini ditargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai di angka 8% ya Pak. Kita lihat di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita berada di 4,8, lalu di kuartal kedua berada di 5,12, artinya terjadi peningkatan ya Pak ya. Nah tapi kalau dari Komisi 11 sendiri begitu Pak, apa prioritas penggunaan anggaran APBN 2026 untuk bisa mendorong Pak pertumbuhan perekonomian kita lebih baik lagi setidaknya di kuartal ketiga ini dan juga mungkin di sepanjang tahun 2025 ini Pak? Silahkan. Iya, jadi gini, kalau kita melihat kemarin memang stagnasi daripada pertumbuhan di awal-awal itu karena memang kan belanja fiskal kita yang masih tertahan pada saat itu dan juga ada beberapa program-program yang masih berjalan. Nah kemudian sudah ada kenaikan dari 5,12 tentunya ini karena memang sudah ada pelonggaran daripada belanja fiskal dan ditambah lagi dengan angka daripada KEK yang ekspor kita yang cenderung naik dan ini sudah bisa kita daftar atau kita ambil datanya mengenai masalah data ekspor ini. Saya kira ini adalah merupakan sesuatu hal yang memang kita harus dorong terus industrialisasi sehingga angka pertumbuhan 8 ini akan bisa tercapai karena memang bagaimanapun juga dengan industrialisasi inilah kita bisa mencapai angka pertumbuhan bisa 8 ini. Dan kalau kita melihat salah satunya di sini memang kendala yang ada itu adalah bagaimana masih tergantungnya belanja fiskal. Belanja fiskal ini memang harus kita juga program-program yang memang harus menjadi suatu kenaikan pertumbuhan ekonomi kita harus dorong. Dan ini saya kira langkah yang ini sudah dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru pada saat ini mengatakan bahwa akan menyisir anggaran-anggaran yang pada saat nanti Oktober itu masih belum bergerak atau masih perlu adanya suatu dorongan sehingga mungkin bisa diberikan kepada program-program yang lain yang langsung bisa memberikan efek daripada pertumbuhan ekonomi. Jadi saya kira ini semuanya kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi concern kita dan kita juga melihat bahwa tetap yang namanya belanja fiskal menjadi kunci daripada pertumbuhan ekonomi kita bisa ingin dan kita lihat bahwa belanja daripada fiskal ini kita dorong sebaik mungkin sehingga menjadi suatu belanja yang bisa memberikan manfaat untuk pertumbuhan ekonomi.